Selamat datang kembali di channel Perjalanan Horor. Channel yang membahas tentang misteri, kisah mistis, dan berbagai cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Aku adalah Amanda, seorang ilmuwan yang mengabdikan diriku untuk sebuah lembaga riset bergengsi di Metro City, kota megapolitan yang penuh dengan kemajuan dan kebisingan. Namun di balik semua itu, aku harus merasa hidupku hampa dan membosankan. Aku hanya menghabiskan waktuku di laboratorium, mengamati dan menganalisis berbagai fenomena ilmiah. Suatu ketika, aku mendapat kabar yang mengguncang jiwaku. Ada sesuatu yang aneh dan mengerikan yang terjadi di pinggiran kota. Sejumlah orang yang nekat mendekati sebuah gundukan tanah di tempat yang sepi dan terisolasi, lenyap begitu saja. Tak ada jejak atau tanda-tanda apapun. Hanya beberapa hari kemudian, mereka ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, terpental jauh dari lokasi semula. Aku merasakan adrenalin mengalir di tubuhku. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik tanah itu. Aku yakin ada sesuatu yang luar biasa dan menentang di sana. Aku pun bertekad untuk menyelidiki sendiri. Pada hari yang ditentukan, aku membawa perlengkapan dasar dan menaiki mobilku menuju pinggiran kota tersebut. Sepanjang perjalanan, aku merasakan ketegangan dan ketakutan. Daerah itu terkenal berbahaya dan sepi. Aku harus berhati-hati. Setelah berkendara selama berjam-jam, aku sampai di tujuan. Aku melihat sebuah lahan kosong yang ditumbuhi semak-semak liar. Suasana sunyi dan menakutkan. Aku pun turun dari mobil dan mulai menjelajahi tempat itu. Tapi apakah aku siap menghadapi apa yang akan kuterima nanti? Dengan hati-hati, aku mulai mengamati sekelilingku sebelum melangkah lebih jauh. Aku merasakan ada sesuatu yang salah dengan suasana di sini. Sunyi yang menyesakkan dan rasa gelisah yang menghantui. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba sesuatu menarik perhatianku. Sebuah simbol aneh berwarna darah terpahat di tanah. Dengan rasa ingin tahu yang membara, aku mendekatinya dan ternyata itu adalah aksara asing yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku mengambil kamera dan buku catatanku, lalu memutuskan untuk menggali sedikit. Baru saja aku gali beberapa inci, tanganku menabrak sesuatu yang padat. Aku menggali lebih dalam dan terbelalak menemukan sebuah tengkorak manusia. Nafasku tercekat. Apa arti penemuan mengerikan ini? Apa kaitannya dengan misteri yang melanda? Keringat dingin menetes di tubuhku yang sudah gemetar tak terkendali. Aku ketakutan, tapi ingin tahu lebih dalam. Di saat itulah aku mendengar suara. Suara itu kembali menggema di telingaku. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Dengan cepat kubalikkan tubuhku dan kusapukan pandangan ke sekelilingku. Apakah ada sesuatu di sini? Apakah ada yang mengintai dari balik semak-semak? Namun yang kulihat hanyalah kegelapan pekat yang menelan segalanya. Tak ada cahaya bintang, tak ada suara binatang, tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya aku dan kesunyian yang menakutkan. Tapi tunggu dulu, apa itu? Di sudut mataku yang kiri, ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang hitam dan cepat. Sesuatu yang tak seharusnya ada di sini. Aku segera mengerahkan senterku ke sana, berharap bisa melihat lebih jelas. Tapi sia-sia. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya semak belukar yang bergerak-gerak di tiup angin. Aku merinding. Ada yang tidak beres di sini.
Ada yang mengawasiku dari tempat tersembunyi, atau mungkin ini hanya hayalanku saja. Mungkin aku terlalu stres dan lelah karena pekerjaanku. Ya, mungkin itu saja. Aku tak ingin berlama-lama di tempat ini dan segera kembali ke camp. Aku kembali fokus pada tanah di depanku. Aku menggali dengan cekatan, mencari jejak-jejak masa lalu yang terkubur di sini. Aku mencatat setiap temuan yang kudapat, berusaha mengabaikan rasa takut yang masih menghantui. Tapi tiba-tiba, tanpa peringatan, tanah di bawah kakiku amblas. Aku pun terjatuh ke dalam lubang yang terbentuk tanpa bisa menahan diri. Aku merasakan tubuhku terhempas ke bawah, menabrak batu-batu tajam yang melukai kulitku. Aku pun berteriak kesakitan sambil meraba perutku yang penuh dengan luka. Dan lagi suara itu kudengar. Kali ini lebih keras dan jelas. Suara yang membuat bulu kudukku berdiri. Suara yang membuat darahku membeku. Suara yang membuat nafasku terhenti. Sebuah dengusan berat, seperti binatang buas yang lapar. Dengusan yang berasal dari lubang gelap di depanku. Dengusan yang semakin mendekat ke arahku. Aku menelan ludah, ketakutan mendera. Kutatap senter di tanganku dengan harap. Mungkin ini satu-satunya harapan untuk keluar dari neraka ini. Dengan gemetar, kutekan tombolnya. Seberkas cahaya redup muncul. Seakan tak berdaya melawan kegelapan yang menguasai tempat ini. Tapi setidaknya aku bisa melihat sedikit. Dan apa yang kulihat membuatku terkejut. Dinding-dinding batu yang basah dan berlumut, seperti mulut raksasa yang menelan tubuhku. Aku sadar, aku bukan hanya jatuh ke lubang biasa. Aku jatuh ke gua rahasia yang tersembunyi di bawah tanah. Suara dengusan itu kembali menghantam gendang telingaku. Makhluk itu semakin dekat. Aku harus segera mencari jalan keluar. Dengan cepat kuarahkan senter ke arah suara itu, berharap bisa menemukan celah untuk melarikan diri. Tapi yang kutemukan malah membuatku hampir pingsan. Di depanku ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Sesosok makhluk berbulu hitam, sebesar seekor beruang, berdiri di sana dengan gagah. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi tajam yang siap mengoyak dagingku. Matanya berkilau keemasan, menatapku dengan tatapan haus darah. Aku merasa seperti tikus yang terjebak di depan kucing buas. Aku tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, tak bisa berpikir. Aku hanya bisa menatap makhluk itu dengan ketakutan yang memuncak. Makhluk itu mulai melangkah mendekatiku dengan gerakan lambat tapi pasti. Keringat dingin mengalir di dahiku. Aku harus segera kabur dari sini. Dengan sekuat tenaga, kulempar senter ke arah makhluk itu, berharap bisa mengganggunya sebentar. Lalu kubalikkan badan dan kulari secepat mungkin. Aku tak peduli kemana aku pergi, asal bisa menjauh dari makhluk itu. Tapi gua ini gelap gulita. Aku tak tahu arah jalan. Aku bisa saja berlari ke tempat yang salah, atau malah kembali ke tempat semula. Suara makhluk itu semakin keras, semakin dekat. Aku bisa merasakan nafasnya di belakangku. Akankah aku bisa selamat dari maut ini? Aku melarikan diri dari maut gelap gulita, meraba-raba dinding gua yang berlumut dan berlendir. Aku bisa mendengar suara nafas makhluk itu di belakangku. Semakin dekat, semakin mengancam. Nafasku terengah-rengah. Jantungku berdebar kencang seperti mau copot. Tanpa diduga,
Kakiku terantuk sesuatu. Aku terjatuh berguling-guling di lantai gua yang penuh dengan air dan lumpur. Aku terjebak dalam kegelapan yang mencekam. Makhluk itu seakan tahu isi hatiku. Ia mulai mengejekku dengan tawa yang seram. Aku bisa merasakan getaran langkah kakinya yang semakin mendekat. Dalam ketakutan yang memuncak, ku coba mencari sesuatu di sekitarku. Apapun yang bisa kugunakan untuk melawan. Tiba-tiba tanganku merasakan sesuatu yang kokoh, sebuah batu raksasa. Ku pegang dengan erat dan bersiap-siap untuk melempar ke arah makhluk itu. Ketika makhluk itu muncul dari balik kegelapan, mulutnya menggangga lebar siap menyantapku. Ku hantamkan batu itu ke arah kepalanya. Ia mengeluarkan jeritan yang menggema dan terhunyu-hunyu mundur. Ini kesempatanku. Aku tak mau buang-buang waktu lagi. Ku lari secepat kilat. Sambil terengah-engah aku berlari sekuat tenaga, menelusuri gua gelap itu. Tiba-tiba ku lihat sedikit cahaya dari kejauhan. Sepertinya ada terowongan lain. Dengan harapan itu jalan keluar, aku mempercepat lariku. Sesampainya di ujung terowongan, mataku dikejutkan oleh pemandangan menakjubkan. Sebuah ruangan raksasa yang diisi oleh artefak-artefak kuno berserakan. Ada patung raksasa, tulang belulang manusia, bahkan pahatan aneh di dinding-dindingnya. Aku terpana namun juga bingung. Ini seperti sisa-sisa peradaban kuno yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan tahun. Tapi bagaimana bisa? Lalu makhluk apa tadi? Berbagai pertanyaan bermunculan di benakku. Tiba-tiba aku dengar suara geraman marah makhluk itu. Kali ini terdengar dari arah belakang. Ia pasti mengejarku kemari. Aku panik dan berlari ke ujung ruangan. Lalu kutemukan sebuah pintu besi tua. Kutendang dan dorong pintu itu. Dan silaunya cahaya membuatku buta seketika. Cahaya terang yang menyilaukan mataku ternyata berasal dari sang surya. Aku terkejut menyadari telah malam hari. Berapa lama waktu yang kulewati dalam terowongan misterius itu. Dengan mata berair, aku mengedarkan pandangan. Ternyata aku berada di pinggir hutan belantara, penuh dengan semak. Aku benar-benar jauh dari lokasi semula. Beruntung masih bisa selamat dari makhluk menakutkan itu. Kurenggangkan tubuh lelahku sambil mengisi nafas dalam-dalam. Masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Tapi utamanya aku harus segera keluar dari hutan ini sebelum makhluk itu menemukanku lagi. Tepat saat itu aku dengar keributan dari balik semak. Aku membeku ketakutan. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu. Tiba-tiba sesuatu melompat ke arahku dengan kecepatan penuh. Refleksku tutup mata, pasrah menghadap ajal. Saat itu juga kurasakan tubuhku ditabrak sesuatu hingga terpental jauh. Ku buka mata dan kaget menyadari sesosok harimau besar kini menggeram marah menghadap ke arah lain. Ternyata yang melompat tadi bukanlah makhluk mistis, melainkan seekor harimau hutan yang sedang berburu mangsa. Aku memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur sebelum harimau melihatku. Tak jauh dari sana tampak cahaya obor. Aku menghampirinya dengan waspada. Dan beruntung, ternyata para pemburu sedang berkemah. Ku meminta pertolongan dan kuceritakan semua pengalamanku. Akhirnya aku diantar kembali ke kota. Namun trauma yang kuderita tak mudah hilang. Banyak misteri yang masih belum terpecahkan. Apakah aku harus kembali untuk menemukan jawabannya? Sekarang aku hanya ingin beristirahat damai, mengucap syukur masih bisa kembali setelah mengalami petualangan menakutkan di reruntuhan bawah tanah itu. Misteri tumpukan tanah itu akan terus kuingat selamanya. Dan cerita pun selesai.